وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya ingin menyampaikan tentang kemuliaan surah Al-Fatihah supaya kita tahu betapa mulianya surah Al-Fatihah. Kemuliaan yang pertama, surah ini satu-satunya surah yang menentukan sah atau tidaknya salat kita. Luar biasa spesial. Allah menurunkan 114 surah, tapi yang Allah pilih sebagai penentu sah atau tidaknya salat kita surah Al-Fatihah. Kalau kita buat analogi begini, ada 114 orang, satu-satunya yang dipilih kita atau misalnya orang lain, itu menunjukkan yang dipilih itu mulia atau tidak? Oh, mulia lah. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka kita wajib baca. Kecuali, ada kecualian dia. Kecuali kapan? Misalnya kita datang masbuk, imam sudah Allahu Akbar ruku'. Apa yang kita lakukan? Takbir, Allahu Akbar, dan terus ruku'. Oh, tak membaca Al-Fatihah? Tidak. Apakah sah solatnya? Sah. Kenapa? Qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan imam itu sudah mengkafir bacaan makmum. Jadi jangan lagi baca Al-Fatihah. Kalau kita baca Al-Fatihah, kita akan terlambat. Tidak dapat kita satu rakaat dengan imam. Hitungan kita dapat atau tidak satu rakaat dengan imam, apakah kita ikut bersama-sama ruku dengan imam atau tidak? Maka rakaat itu asal katanya sama dengan ruku. Maka pertanda kita dapat satu rakaat dengan imam atau tidak, kalau kita dapat sama-sama ruku dengan imam. Tetapi dalam kondisi yang umum, wajib kita baca surah Al-Fatihah. Ini kemuliaan yang pertama. Kemuliaan yang kedua tentang surah Al-Fatihah ini, seperti mana tadi sudah saya sampaikan dalam hadis Sa'id bin Mu'alla, Nabi mengatakan, ala u'allimuka a'zama suratin fil Quran. Surah Al-Fatihah ini adalah sebagai surah yang paling agung. Tadi saya sudah sampaikan. Kemuliaan yang seterusnya, Nabi mengatakan bahwa surah Al-Fatihah ini adalah nur, cahaya. Hadis yang sahih daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, bainama Jibrilun qa'idun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a naqiran min fawqihi. Suatu ketika Jibril duduk di samping Nabi. Jibril ini biasa datang kepada Nabi, kadang-kadang dalam bentuk wajah manusia, dalam bentuk rupa manusia. Ya. Jibril sedang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba sami'a naqidan min fawqihi. Nabi mendengar suara yang sangat kuat dari langit, dari atas. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat kuat. Farafa'a ra'sah. Lalu Nabi pun angkat kepala dan melihat ke atas. Faqala, lalu saat itu Jibril mengatakan kepada Rasulullah, hadza babum minas sama' futihal yaum. Suara yang engkau dengar tadi itu, hai Muhammad, itu suara pintu langit yang baru dibuka hari ini. Lam yuftah qattun illa al-yaum, tak pernah dibuka sebelum ini. Dari sejak dicipta Allah langit sampai ke hari itu tak pernah dibuka pintu yang satu itu. Kalau ada pintu rahasia yang tak pernah dibuka, tak pernah ditunjukkan kepada orang, biasanya isinya apa? Isinya biasanya barang berharga. Iya kan? Berangkas sering tak kita buka-buka di depan orang? Tidak sering. Kenapa? Ya isinya duit, surat-surat berharga. Baru itu dibuka pintu langit itu. Tidak pernah dibuka sejak Allah cipta langit. Itu kata Jibril. Kenapa Jibril tahu? Jibril ini tinggalnya di langit. Malaikat itu kan tinggalnya di langit.
Tentu dia tahu. Fanazala minhu malak. Hari ini pintu ini dibuka, kata Jibril, lalu turunlah malaikat. Faqala, lalu Jibril mengatakan, hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattun illa al-yawm. Malaikat yang turun ini dari langit baru kali ini turun, tak pernah turun sebelum ini. Utusannya pun spesial, utusan khusus, bukan orang biasa-biasa. Lalu malaikat itu pun datang. Fasallama, malaikat ini ucapkan salam kepada Rasulullah. Lalu malaikat Jibril mengatakan, abshir binuraini utitahuma. Sampaikanlah dua cahaya yang telah diberikan kepadamu. Sampaikanlah wahai malaikat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam binuraini utitahuma, tentang dua cahaya, dua nur yang diberikan tadi kepadamu. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Dua nur ini tak pernah diberi kepada seorang nabi pun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu itu tadi baru itu dibuka, malaikat itu pun baru kali itu turun ke bumi, dan apa yang diberikan ini tak pernah diberi kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat itu pun menyampaikan Fatihatul Kitab, suratul Al-Fatihah, wa khawatima suratul Baqarah, dan ujung surah Al-Baqarah. Jadi dua cahaya itu surah Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu sampai akhir. Ini dua nur, dua cahaya. Lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau membacanya satu huruf pun dari dua nur tadi, melainkan akan diberikan kepadamu kebaikan-kebaikan. Maka inilah salah satu alasan kenapa orang suka membaca suratul Al-Fatihah, dan begitu juga akhir suratul Al-Baqarah, karena ini nuraini, dua nur yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, dari hadis itu hadis sahih, ya. Baik, kita teruskan kemuliaan surah Al-Fatihah yang seterusnya. Kemuliaan surah Al-Fatihah yang seterusnya ini, surah Al-Fatihah ini adalah satu surah yang membuka kita bermunajat langsung dengan Allah. Ingin tak berbicara dengan Allah? Pasti inginlah. Jangankan dengan Allah, dengan wali kota, gubernur saja kita ingin berbincang-bincang, kan? Bohong kalau kita tak ingin. Apalagi orang-orang RT, RW, surau, masjid. Kalau ketemu wali kota, apa yang dibawa? Bukan sebentar ngobrol, bawa proposal juga biasanya. Artinya apa? Kita senang ngomong. Dengan Allah, satu-satunya pembuka kita bermunajat dengan Allah, kita berbicara kepada Allah dan Allah berbicara kepada kita, suratul Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Maka jangan main-main kita dengan surah Al-Fatihah. Saat kita baca itu, kita sedang berdialog dengan Allah, sedang berbicara dengan Allah. Dalilnya mana? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan juga hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim juga. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah kata, saya mendengar Rasulullah bersabda. Qala Allah taala, Allah berfirman. Apabila kita membaca hadis dan diawali dengan qala Allah taala, Allah berfirman, itu artinya hadisul qudsi. Ya, hadisul qudsi.
Qasamtus salata baini wa baini 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al. Allah mengatakan, aku bagi as-salah itu, maksudnya surah Al-Fatihah itu, antara aku dengan hambaku dua bagian. Wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta, kata Allah. Lalu Allah mengatakan, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab. Apa jawaban Allah? Hamidani abdi. Kita memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Itu Allah jawab. Apa jawaban dari Allah? Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Artinya terjadi pembicaraan antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, dan saat kita membaca ar-rahmanir rahim, Allah ta'ala menjawab, athna alayya abdi. Maknanya hampir sama, hambaku memujiku, hambaku telah memujiku. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan saat kita membaca maliki yaumiddin, Allah Ta'ala menjawab, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku, hambaku telah mengagungkanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, hadza baini wa baini abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antara aku dengan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Maka ayat setelah itu yang datang doa yang sangat penting. Ihdinas siratal, Allah sudah mengatakan wali abdi ma sa'al, untuk hambaku apa yang dia minta, aku perkenankan apa yang dia minta. Baru Allah suruh kita berdoa, doa yang paling penting dalam hidup kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apabila itu kita baca, apa jawaban Allah? Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Artinya apa? Allah perkenankan doa kita itu. Jadi Masya Allah, setiap kita membaca surah Al-Fatihah, ayat demi ayat itu membuka munajat kita langsung dengan Allah. Walaupun kita tidak mendengar kalam Allah itu seperti apa, tapi Allah telah mengatakan bahwa Allah pasti menjawab. Memang kita tidak seperti Nabi Musa yang berbincang-bincang dengan Allah di Bukit Tursina, wa kallamallahu Musa taklima. Memang tidak begitu. Tetapi melalui surah Al-Fatihah ini terbangun munajat antara kita dengan Allah. Maka Rasulullah itu mengatakan, ju'ilatis salatu qurratu aini. Momen terindah dalam hidup Nabi itu saat sholat. Kalau kita kadang-kadang itulah masa yang paling mengganggu bagi sebagian orang. Alah, sholat lagi. Sholat, tapi merasa terganggu. Kita lebih fokus dengan dunia kita. Nabi itu menjadikan sholat itu sebagai momen terindah. Maka hatta tatafattara qadamah, walaupun bengkak kaki Nabi sholat itu, Nabi tetap enjoy. Kenapa? Momen terindah. Saya kasih ilustrasi. Kalau saya tidak tidur sampai jam 3, saya pening. Tapi bagi orang yang hobi bola, tahan tidak tidur. Apakah dia ngantuk? Ngantuk. Makanya disediakan kopi. Kenapa dia tahan, menikmati, enjoy dengan itu? Suka sama bola tuh, ya kan? Suka sama bola itu, maka dia sanggup. Nabi, momentum terindah dalam hidup Nabi itu saat sholat. Maka walaupun hatta tatafattara qadamah, walaupun harus bengkak tumit kaki Nabi sholat itu, Nabi tetap enjoy. Kita jangan. Terlebih ayat imam tuh batuk semua di belakang. Kan itu yang terjadi kan, semua gatal tenggorokannya. Apa anda imam ni ruku katanya. Maka Nabi diceritakan sahabat, pernah seorang sahabat datang sholat malam dengan Rasulullah. Lalu saat itu Nabi setelah membaca surah Al-Fatihah, apa Nabi baca? Surah Al-Baqarah.
dalam hati sahabat itu, oh nanti nih 100 ayat Nabi ruku. Husnuzon betul sahabat tuh. Kalau kita, kalau ada imam dia baca surah Al-Baqarah, apa dalam hati kita? 5 ayat rasanya nih, ya kan? Sahabat itu dalam hatinya nanti 100 ayat Nabi nih ruku. Husnuzon betul, ya kan? Sampai 100 ayat Nabi masih terus lanjut. Dalam hati sahabat, oh berarti nanti sampai habis Al-Baqarah 286 ayat tuh, hampir 3 juz. Ternyata selesai Al-Baqarah Nabi tak berhenti juga, masuk ke Ali Imran. Nabi itu kata sahabat bukan sekedar membaca begitu, setiap sampai ke ayat rahmat Nabi berdoa meminta rahmat, setiap sampai ke ayat yang bercerita azab Nabi meminta perlindungan lagi kepada Allah. Artinya semakin lama. Jadi kalau kita hitung-hitung Nabi baca 1 rakaat itu hampir 5 juz. Kalau kita apa yang terjadi itu? Tinggal imam seorang. Dan besok pengurus akan pecat. Sudah jemaah tak berkenan Pak Ustaz. Walaupun Pak Ustaz hafiz Al-Quran tapi jemaah tak berkenan. Mengapa? Maklumlah jemaah ni orang-orang tua, mereka tak biasa lama-lama. Memang Nabi ajarkan kita juga kalau sholat berjamaahnya terlalu panjang-panjang. Tengok orangnya. Nabi itu kan sholat malam, sholat sunnah. Dan yang datang itu orang spesial. Kalau sholat maghrib jangan pula kita hantam begitu. Oh Nabi sampai begitu, jangan. Nabi itu pernah ingatkan sahabat. Nabi pernah memendekkan sholat karena Nabi mendengar anak menangis di belakang, dan Nabi tahu ibunya sholat di belakang Nabi. Artinya kita harus bertenggang rasa juga. Jangan karena kita hafiz Al-Quran kita hantam setengah juz 1 rakaat. Ada orang-orang yang ada keperluan, ada orang-orang yang sudah uzur, mereka tidak bisa lama-lama. Tapi kalau saat sholat sunat, oh hajarlah, karena yang datang itu pilihan kan. Yang datang itu pilihan. Kalau di sini Ramadan biasa ayatnya apa yang dibaca? At-Takasur berlangganan dengan Al-Ikhlas. Surah langganan ya. Pokoknya pantang rakaat kedua Qul huwallahu ahad gitu kan. Kalau sudah 15 terakhir apa? Pantang rakaat kedua Inna anzalnahu fi lailati. Itu budaya kita ya, tidak ada hadisnya begitu ya. Kalau di Malaysia kita rata-rata kalau Ramadan itu hampir rata-rata 1 juz 1 malam. Nah, sebahagian tidak sampai tapi bacaannya terus continue. Kita misalnya pilih Ramadan ini, kita pilih dari juz sekian sampai juz sekian nanti, begitu. Walaupun tidak 30 juz, banyak yang 30 juz, tapi kadang-kadang itu dipilih. Katakanlah mungkin dalam satu Ramadan itu 15 juz, itu dipilih 15 juz, itulah yang dibaca. Karena saya sejak 2014 itu alhamdulillah selalu dipilih imam di sana ya. Dan memang mereka juga memilih imam tuh banyak diimpor untuk Ramadan, luar biasa itu. Diimpor hafiz-hafiz yang bagus-bagus dari Indonesia ada kawan saya dari Medan, dia pimpinan pondok tahfiz di Medan, Masya Allah bacaannya bagus, itu selalu langganan ke sana. Kadang-kadang dari negara-negara Arab, kadang-kadang dari negara Afrika gitu. Karena mereka memang bulan Ramadan itu jor-joran. Di sana kalau Ramadan tidak usah mikirin masak, tidak usah mikirin masak, sudah disediakan. Kalau apalagi masjid di kampus saya itu alokasinya kalau duit kita untuk makan saya 1 bulan Ramadan itu hampir 2M. Kalau duit kita untuk makan saja tuh, itu sponsornya luar biasa. Dalam seminggu itu terkumpul. Kenapa? Mengamalkan hadis Nabi, man fattara shaiman, siapa yang memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Itu jor-joran, makanannya pula enak, bukan makanan yang tak enak. Sahur itu enak lagi. Jadi kalau di sana itu memang kita aja yang jaga-jaga badan, kalau tidak naik badan. Kalau kita kadang-kadang kan sarapan ada alhamdulillah, tapi apa sarapannya? Lontong. Minggu depan apa? Lontong lagi. Minggu depan apa? Masih itu juga. Alhamdulillah, syukur kita ada kan daripada tidak ada. Alhamdulillah itu ada. Dan itu salah satu trik loh menarik jamaah. Jadi jamaah ini kadang-kadang daya tariknya itu makan. Serius. Di tempat saya itu di Malaysia punya tradisi sekali sebulan itu hampir sembelih kambing. Kadang-kadang rusa. Karena di sana rusa itu diternak.
bukan diburu di hutan, ini lagi sudah diternak sama orang. Itu dimasak, diundang. Yang jarang-jarang datang ke masjid pun datang. Kenapa? Ada kambing golek, ada daging rusa, datang makan. Saat dia datang, jumpalah sama orang, berbincang-bincang. Dia dengarlah imam tu bagus bacaannya, datang sekali, besok mulailah datang. Dah seminggu datang, malulah tak datang selepas itu. Akhirnya bertambah jamaah. Maka Masya Allah, dulu kalau sebelum Covid, kita solat subuh itu, saya tidak bohong, di tempat saya itu, wallahu alam di tempat lainnya, di tempat saya itu, kebetulan saya di situ imam juga, itu penuh sampai ke belakang. Dan itu di sana tidak ada ngaji-ngaji sebelum solat. Kalau kita kan 30 menit, masih jauh sebelum subuh itu sudah ngaji-ngaji di masjid. Hasilnya berapa? Paling tinggi 1 sof. Di sana itu tidak ada. Artinya semua orang sudah dibangunkan oleh diri dia sendiri untuk solat tadi. Insya Allah itu penuh. Tapi karena setelah Covid kan, peraturan segala macam, ya sangat berkurang. Tapi sekarang sudah mulai lagi di sana, alhamdulillah ya. Oke, baik. Saya teruskan mungkin satu hadis lagi ya sebelum kita tutup ya, tentang kemuliaan surah Al-Fatihah. Kemuliaan surah Al-Fatihah yang seterusnya, surah ini adalah surah ruqyah. Jadi kalau Bapak Ibu hendak meruqyah, surah yang dibaca adalah surah Al-Fatihah. Tapi kita image ruqyah itu agak aneh di kita di sini. Apa image ruqyah? Kalau disebut ruqyah membayangkan menjerit-jerit, ya kan? Tiba-tiba narik jurus segala macam. Tak tahu saya itu kenapa image itu yang terbangun. Apa begitu ruqyah zaman Nabi? Mari kita lihat hadis Nabi SAW ini. Hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala intalaqa nafarun min ashabin Nabi fi safaratin safaruha. Sekumpulan sahabat Nabi pergi bermusafir. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengutus sekumpulan sahabat Nabi untuk pergi perang. Jadi Nabi itu kadang-kadang perang tidak ikut, kadang-kadang Nabi ikut ya. Kalau Nabi tidak ikut, biasanya Nabi akan melantik panglima perang. Intinya Nabi mengutus sekumpulan sahabat untuk pergi bermusafir ya. Ada yang mengatakan tujuannya adalah untuk perang. Hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab, sehinggalah sampai mereka ke suatu perkampungan orang-orang Arab. Zaman dulu kalau musafir itu mengharapkan kampung-kampung yang di pinggir jalan. Kenapa? Belum ada restoran, belum ada nasi padang. Sekarang ini kalau kita haus lapar, banyak kedai-kedai pinggir jalan kan. Zaman dulu itu tidak ada. Jadi dahulu itu mentradisi, kalau kita sedang musafir, habis bekal kita, penduduk kampung itu membantu. Maka salah satu asnaf zakat itu apa? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu apa? Orang bermusafir. Karena zaman dulu musafir itu memang susah. Beda sama sekarang, kan? Kalau sekarang ini kita mudah naik mobil, naik motor, naik apa kan? Mudah. Zaman dulu berbeda. Ya. Jadi mereka pun singgahlah di satu perkampungan, fastadhafuhum. Lalu mereka pun bertamulah ke penduduk kampung itu. Tradisinya zaman dulu kalau datang orang bermusafir itu dijamu. Ya. Kisah ini kisah yang hampir sama ini dalam surah Al-Kahfi, nanti ada Allah Ta'ala sebut kisah Nabi Musa dengan Khidir ya. Ketika mereka sampai ke suatu kampung, mereka meminta dijamu juga, tapi penduduk kampung itu tidak mau ya. Fa'abau ayyudayyifuhum, penduduk kampung itu tidak mau menjamu mereka, tak mau beri makan, tak mau beri minum. Padahal mereka sudah habis bekalan. Lalu para sahabat ini pun meneruskan perjalanan. Faludigha sayyidu dzalikal hayy, rupa-rupanya kepala desa kampung itu dipatu ular ataupun kalajengking yang seumpamanya lah, yang berbisa ya. Tidak lama setelah sahabat meninggalkan kampung itu, kepala desa lah kalau sekarang kita sebut, ketua kampung itu digigit oleh binatang berbisa ya. Kemudian fasa'au lahu bikulli syai'in, penduduk kampung itu pun cobalah berbagai macam obat untuk mengobati kepala desa ni ya. Lam yanfa'uhu syai'un, tak memberi manfaat apa-apa, tak sembuh ya.
Faqala ba'duhum, maka sebahagian penduduk kampung itu bilang, lau ataitum haula'ir rahtu alladhi nazalu, cobalah kamu kejar kembali sekumpulan orang yang tadi yang singgah di sini. Mana tahu ada di antara mereka yang pandai, karena mereka sudah coba untuk mengobati tak sembuh, ya kan? Lalu singkat cerita dikejarlah sahabat, sekumpulan sahabat tadi yang pergi itu. Lalu mereka mengatakan, inna sayyidana ludidha, sesungguhnya ketua kampung kami, kepala desa kami baru saja disengat oleh binatang berbisa. Wa sa'ayna lahu bi kulli syai'in la yanfa'uhu, dan kami sudah mencoba berbagai hal untuk mengobatinya tapi tidak bermanfaat. Fahal 'inda ahadin minkum min syai', apakah ada salah seorang di antara kamu yang pandai? Ditanya sekumpulan, ada enggak yang bisa di antara kalian ini? Zaman dulu klinik belum ada. Dalam zaman dulu pengobatan itu ruqyah. Maka dalam surah Al-Qiyamah Allah mengatakan, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Allah mengatakan saat sudah nyawa itu sampai di kerongkongan, Allah mengatakan man raq, siapa lagi yang bisa meruqyah kamu? Artinya mengobati, karena zaman dulu pengobatan itu ruqyah, bukan sekadar untuk jin ini. Makanya saya bilang tadi, image sekarang itu ruqyah itu untuk jin. Maka kalau disebut ruqyah, yang kita terbayang kejang-kejang melompat sana sini, ya kan? Nah, itu image ruqyah kita di zaman sekarang ya. Saya tidak mengatakan itu bukan ruqyah ya, tapi image sekarang itu selalu yang terbayang bagi orang begitu. Faqala ba'duhum na'am. Lalu salah seorang sahabat pun bilang, ya ada yang bisa. Tak ditanya, ada nggak yang bisa salah satu di antara kalian yang bisa mengobati, meruqyah? Salah seorang sahabat bilang, ya ada. Dengan pedenya dia bilang, ya saya bisa. Wallahi inni la arqi, dia kata, demi Allah saya bisa meruqyah. Dengan pede sahabat ini mengatakan begitu. Tapi dia bilang, walakinna wallahi laqad istadafanakum falam tudayyifuna. Tapi kan tadi kami bertamu kepada kalian tidak mau menjamu kami. Jadi ini no free lunch lainnya, tidak ada makan siang yang gratis. Tadi kami bertamu, kalian tak mau, sekarang kalian butuh, datang. Maka ini bukan gratisan, begitulah bahasanya ya. Ini bukan gratisan ini, katanya. Fama ana biraqid lakum hatta taj'aluna lahu ju'lan. Maka dia bilang, nanti kalau aku ruqyah ketua kampung kalian tuh, kalian harus bagi upah, ganjaran. Maka singkat cerita, bersepakatlah mereka untuk memberikan beberapa ekor kambing. Dalam suatu riwayat dikatakan sampai 40 ekor kambing. Banyak betul, ya kan? Jadi singkat cerita sepakat, pergilah balik ke kampung yang tadi dan menjumpai ketua kampung yang disengat ular berbisa ataupun hewan berbisa tadi. Fantalaqa yatsfulu alaihi wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin faka'annama nashita min iqal fantalaqa yamshi wa ma bihi qalabah. Maka datanglah sahabat tadi, dia meludah, kemudian dia oleskan ke bagian yang dipatu ular, kalau ular itu atau hewan berbisa tadi itu, kemudian dia membacakan alhamdulillahi rabbil alamin, surah Al-Fatihah maksudnya. Tiba-tiba ketua kampung itu langsung sembuh, seolah-olah tak pernah sakit, langsung bangkit berjalan, padahal semua tak bisa berjalan, langsung bangkit berdiri berjalan, sembuh langsung. Akhirnya mereka pun fa'aufuhum ju'lahum alladhi salahu alaihim, maka penduduk kampung itu pun memenuhi perjanjian tadi, akan memberikan beberapa ekor kambing. Kemudian faqala ba'duhum, berkatalah sebagian mereka, iqsimu, bagi-bagilah kambingnya. Faqala alladhi raqi, maka sahabat yang meruqyah tadi itu bilang, la tafalu hatta na'tiyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan coba-coba dulu sentuh kambing ini sehingga akan kita jumpa dengan Nabi dulu, karena Nabi tak pernah ajarkan cara ini. Begitu berhati-hati sahabat. Jadi sahabat itu kalau terlanjur melakukan sesuatu yang tidak ada panduan dari Nabi, rujuk dulu ke Nabi. Tidak mau sahabat itu melakukan sesuatu yang tak diajarkan. Begitu berhati-hati sahabat ini, balik dulu ke Nabi, jangan dulu sentuh-sentuh kambing nih, jangan dulu sembelih,
Kita balik ke Nabi dulu, lalu kita ceritakan dulu ke Nabi, nanti bagaimana pandangan Rasulullah, baru kita lakukan. Kata sahabat yang meruqyah. Singkat cerita, datanglah mereka ke Rasulullah. Faqadimu ala Rasulillah fadzakarulah. Mereka pun datang kembali ke Madinah, cerita kepada Nabi, sebutkanlah kronologinya seperti apa. Faqala, lalu Nabi bertanya kepada sahabat yang meruqyah tadi, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu bahwa surah Al-Fatihah itu surah ruqyah? Artinya sebelumnya Nabi tidak pernah ajarkan. Tapi atas inisiatif sahabat ini dia lakukan dan Masya Allah sembuh. Maka setelah mereka kembali, Nabi tanya, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu bahwa surah itu surah meruqyah? Nabi kata. Ya. Akhirnya dia menjawab. Dia dalam suatu riwayat dikatakan dia seperti mendengar ada bisikan ke dia datang atau seperti apa begitu. Intinya Nabi SAW membenarkan. Ini yang disebut dengan hadis takriri. Jadi hadis itu ada 3 jenis. Ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Kalau hadis qauli, Nabi langsung ucapkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nabi sebut langsung. Itu disebut hadis qauli. Ada jenis yang kedua disebut hadis fi'li. Nabi tidak mengucapkan tapi Nabi melakukan. Nabi suruh contoh. Misalnya salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Artinya kita mencontoh perbuatan Nabi. Yang ketiga disebut hadis takriri. Nabi tidak melakukan, Nabi juga tidak menyampaikan, tapi sahabat melakukan, Nabi akui. Misalkan memakan dop, biawak gurun pasir. Sahabat-sahabat makan biawak gurun pasir, bukan biawak kita yang di sini ya. Nanti ustaz tu bilang halal biawak, tangkap pula di selokan tu biawak. Bukan itu ya. Ini dop nama dia. Mudahnya kita faham, kata para ulama, seperti biawak lah di kita, tapi biawak yang hidup di padang pasir sana. Itu sahabat, mereka punya tradisi makan itu. Dan Nabi lihat, Nabi tahu, Nabi tak larang mereka. Mereka tawarkan kepada Nabi, Nabi tidak mau, dan Nabi tidak melarang. Artinya itu halal. Ini disebut dengan hadis takriri. Nabi tidak lakukan, Nabi tidak suruh, sahabat buat, Nabi saksikan, Nabi tidak menghalanginya. Itu disebut hadis takriri. Maka itu halal. Disebut dalam satu riwayat, kenapa Nabi tidak makan? Nabi bilang, saya merasa geli melihat dop itu, Nabi kata. Tapi sahabat yang berselera, mereka makan. Karena kan sahabat itu juga hadir dari berbagai kultur. Sama juga dengan kita kan. Ada kadang-kadang daerah-daerah tertentu yang makanannya kita sama sekali tak makan kan. Bukan berarti itu haram. Saya dulu pernah diundang ke Sarawak. Kalau tahu Sarawak tuh Malaysia perbatasan dengan Kalimantan tuh. Itu jauh tuh kalau dari Kuala Lumpur ya. Lebih jauh ke sana daripada ke sini. Kalau ke sini tuh nak sampai 1 jam naik pesawat kita dari KL tuh udah sampai 1 jam lah. Kalau ke sana itu hampir-hampir 3 jam. Ya, karena di perbatasan sama Kalimantan. Di sana mereka punya tradisi itu apa kalau kita di sini? Cumi apa ya? Bukan cumi ya. Gurita ya, iya. Itu dipotong-potong saja begitu. Kemudian tak dikasih bumbu apa? Kata mereka itu enak. Enak nih Ustaz, makanlah. Saya cicip sedikit hampir muntah. Jadi kadang-kadang makanan itu halal tapi tidak biasa dengan kita kan? Begitu juga Nabi. Dop itu sahabat makan, Nabi tidak makan. Itu disebut hadis takriri. Ini pun takriri. Sahabat yang melakukan. Tapi dikonfirmasi ke Nabi dan Nabi tidak menyalahkannya. Ini disebut hadis takriri. Maka berdasarkan hadis Nabi SAW inilah surah Al-Fatihah itu salah satu surah untuk meruqyah. Jadi kalau Bapak Ibu hendak meruqyah, bacalah surah Al-Fatihah. Tapi banyak tak berani meruqyah. Kenapa? Takut dia tiba-tiba kejang-kejang orang yang dia ruqyah. Tidak tahu dia bagaimana menyadarkan. Itu yang terbayang bagi dia. Nanti kalau saya baca ini kejang-kejang, gimana saya menyembuhkannya? Malah nambah masalah kan? Jadi tidak apa-apa, serahkan kepada yang ahli. Ya, banyak ustaz-ustaz yang khusus meruqyah. Saya pun tidak ahli saya. Jadi jangan datang ke saya meminta meruqyahnya. Bukan saya takut kejang-kejang ya, tapi saya bukan ahlinya ya. Ada ustaz-ustaz yang memang mereka khusus ruqyah ya. Jadi apa-apa pun ruqyah, semuanya ruqyah. Mereka pakar ruqyah ya. Baik, saya pikir waktu kita sudah habis ya. Kita baru mengkaji sedikit muqaddimah dari surah Al-Fatihah. Belum lagi kita membahas a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Fatihah.
Mudah-mudahan masih diberi kita kesempatan bisa kita lanjutkan pada kuliah yang akan datang. Yang baik dari Allah, segala yang kurang dari saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.